setiap doa kami, untuk kota kami, untuk negeri kami. Biarlah lawatan Allah boleh ada bersama dengan kami. Ya Yesus, kami datang di hadirat-Mu, membawa doaku. Kami sujud, rendahkan diri, menyembah-Mu. Datang di hadirat-Mu, membawa doaku. Kami sujud, rendahkan diri, menyembah-Mu. Seruan doa kami, Yesus. Hati ini, hidup ini, pulihkanlah. Ini doaku untuk bangsaku.
Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali saat ini bisa hadir untuk menjumpai Anda. Dan saat ini saya sedang ada di satu tempat yang cukup tinggi di kota kita Samarinda. Bapak Ibu bisa melihat di belakang saya, nampak sebagian besar dari kota kita Samarinda. Dan hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Saya memberi tema khotbah pada hari ini adalah I Love Samarinda. Sambil Bapak Ibu sudah mendengarkan renungan ini, kita juga akan menikmati pemandangan yang ada di sekitar kota kita Samarinda ini. Dan semoga Tuhan juga memberikan hatinya bagi kita untuk kita benar-benar mencintai kota ini. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita akan membaca satu kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara membuka Alkitabnya di dalam Yeremia pasal yang ke-29. Yeremia pasal yang ke-29, kita akan membaca ayat yang ke-7. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Silakan Bapak Ibu Saudara memperhatikan Alkitab Bapak Ibu Saudara masing-masing. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ayat yang kita baca ini ada dua kata perintah yang sama-sama kita akan renungkan pada hari ini. Yang pertama, kalau Bapak Ibu melihat di sana, ada kata usahakanlah dan kemudian berdoalah. Tapi saya akan mulai di bagian yang kedua, yaitu berdoa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita ditempatkan Tuhan di kota kita Samarinda pasti bukan suatu kebetulan. Dan Tuhan menginginkan untuk kita bersama-sama mendoakan kota yang kita kasih ini. Tapi kata doa yang dimaksud di dalam ayat ini bukanlah hanya sekedar laporan kepada Tuhan, tetapi lebih kepada doa syafaat, atau kita menjadi perantara antara kota kita dan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kata doa yang ditulis di dalam Alkitab ini punya satu pengertian yang cukup dalam, yaitu bagaimana kita bisa membujuk Tuhan untuk Tuhan tidak menghukum satu tempat atau satu kota. Bagaimana kita bisa mengintervensi rencana Tuhan atau kehendak Tuhan bagi satu pihak. Bagaimana kita bisa menggagalkan apa yang Tuhan ingin lakukan bagi satu kota. Nah, doa syafaat pada ayat ini yang kita sama-sama pahami, bagaimana kita bisa datang kepada Tuhan dengan penuh keberanian dan memohon dengan sangat kepada Tuhan. Saya menggunakan kata membujuk Tuhan agar Tuhan tidak menjatuhkan hukuman bagi kota ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada dua contoh mengenai doa syafaat ini. Yang pertama di dalam Kejadian pasal yang ke-18. Bapak Ibu bisa membaca di sana bagaimana kisah ketika Abraham mencoba tawar-menawar dengan Tuhan mengenai Sodom. Satu kota yang jahat di mata Tuhan, dan Tuhan ingin memusnahkan, menghancurkan Sodom. Kemudian Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Abraham berusaha membujuk Tuhan. Bahkan Abraham dengan sangat berani berkata kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku dari debu. Tetapi dengan keberanian dia bisa berdialog dengan Tuhan, bahkan membujuk Tuhan. Bahkan Abraham dengan sangat berani berkata begini Bapak Ibu Saudara, bagaimana hakim yang di atas segala hakim itu menghukum orang benar di tengah-tengah orang fasik. Kemudian terjadilah tawar-menawar Abraham dengan Tuhan. Bagaimana kalau ada 50 orang benar di Sodom? Tuhan katakan bahwa dia tidak akan menghukum Sodom. Bagaimana kalau 45, 40, 30, 20, bahkan sampai 10 orang Bapak Ibu Saudara? Abraham berusaha membujuk Tuhan agar Tuhan tidak menghukum Sodom. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ternyata kota itu tidak memiliki 10 orang benar, sehingga akhirnya jatuhlah murka Tuhan atas Sodom. Tapi kita melihat bagaimana Abraham dengan penuh keberanian dia membujuk Allah. Dia berusaha menggagalkan, mengintervensi kehendak Allah atau keputusan Allah untuk menghancurkan Sodom. Itulah doa syafaat Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, contoh di Alkitab kita bisa melihat bagaimana kisah tentang Musa. Ketika Musa terlalu lama di atas gunung Sinai, dan bangsa Israel itu mulai takut Musa bisa turun lagi atau tidak, atau Musa itu masih hidup atau tidak, sehingga orang-orang Israel memaksa atau meminta kepada Harun untuk
membuatkan Allah lain bagi mereka. Sehingga Harun pada saat itu membuat satu patung lembu emas. Dan Tuhan sangat marah dengan orang-orang Israel pada saat itu. Ketika Tuhan marah dan Tuhan berkata kepada Abraham, aku akan memusnahkan bangsa ini. Kemudian apa yang disampaikan Musa atau apa yang Musa lakukan untuk membujuk Tuhan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu bisa membaca kisah ini di dalam Keluaran pasal yang ke-32 ya. Bagaimana Musa membujuk Allah. Bahkan Musa itu dengan sangat berani. Dan dia berkata kepada Allah, masa engkau yang membawa bangsa ini keluar dari Mesir? Kemudian kau mau membinasakan mereka di padang gurun ini. Apa kata bangsa-bangsa lain gitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Musa dengan penuh keberanian, dia membujuk Allah. Bahkan bukan hanya itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bahkan Musa dengan berani berkata kepada Allah, kalau engkau menghukum bangsa Israel, maka hapus namaku dari kitab yang kau tulis itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita bisa melihat satu tindakan yang Musa lakukan ketika dia berusaha mengintervensi atau dia membujuk Allah supaya Allah tidak menjatuhkan hukumannya kepada orang-orang Israel pada saat itu. Itulah kata syafaat. Itulah kata doa yang dimaksud di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7 ini. Bagaimana kita dengan sungguh hati meminta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, agar Tuhan tidak jadi menghukum kota kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melakukan ini yang pertama, yaitu berdoa bagi kota kita Samarinda sebagai bukti bahwa kita mengasihi kota ini. Mari mulai berdoa Bapak Ibu Saudara. Program gereja Bapak Ibu Saudara setiap hari Selasa dan hari Jumat. Kita berdoa walaupun kita masing-masing berdoa di rumah kita, tapi kita berdoa puasa. Kita mohon belas kasihan Tuhan bagi kota kita Samarinda ini. Biar Tuhan menolong kota ini. Biar Tuhan melalukan pandemi yang terjadi di kota ini. Walaupun seluruh dunia mengalami hal ini. Tapi kita bisa minta belas kasihan Tuhan supaya Tuhan menolong kita. Sehingga pandemi yang terjadi di kota kita Samarinda ini bisa segera turun. Semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Dan kita bisa meminta dengan Tuhan sungguh-sungguh. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang pertama yang bisa kita lakukan. Kita bisa berdoa dan meminta kepada Tuhan. Saya akan masuk di bagian yang kedua. Tapi sebelumnya mari kita akan menaikkan satu pujian terlebih dahulu. Lagu ini mengatakan bagaimana kita meminta dalam doa kita agar Tuhan memulihkan dan memberkati kota kita Samarinda. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Samarinda, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi kota ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan kota kami. Hanya namamu Tuhan
setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Samarinda, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi kota ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negara kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu, ya Tuhan, ada di kota ini. Bagi kota ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan kota kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Nama-Mu Yesus. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kau sungguh mulia Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dan kita masuk di bagian yang kedua pada saat ini. Kalau yang pertama tadi kita berdoa dan yang kedua adalah berusaha, mengusahakan bagaimana kota kita itu mengalami damai sejahtera atau mendapatkan damai sejahtera. Bapak Ibu bisa melihat kembali di ayat yang kita baca tadi. Firman Allah bilang begini, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kata usahakanlah itu artinya bekerja. Di dalam Alkitab Indonesia sehari-hari dituliskan bekerjalah untuk kesejahteraan kota. Dan di dalam Alkitab terjemahan lama itu ditulis sengajakanlah selamat negeri. Nah Bapak Ibu Saudara, dari arti ini, dari beberapa terjemahan Alkitab, kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa kata berusaha itu adalah berusaha dengan sepenuh hati. Melakukan dengan sepenuh hati apa yang kita bisa lakukan. Kalau kita melihat kembali di ayat atau di konteks Yeremia pasal 29 ini, Bapak Ibu akan menemukan bahwa orang Israel itu ada di Babel karena dia dibuang. Karena mereka diasingkan di Babel. Mereka di Yerusalem, kemudian oleh kerajaan Babel, Yerusalem dikuasai dan orang-orang di Yerusalem itu dibawa ke Babel semua. Jadi mereka dibuang ke sana. Tapi justru firman Tuhan datang melalui Nabi Yeremia kepada bangsa Israel agar mereka berusaha, mengusahakan dengan sepenuh hati kesejahteraan kota. Ada beberapa ayat di kebenaran firman Allah dalam Yeremia pasal 29 yang mengajarkan orang Israel. Contohnya mereka diminta untuk membangun rumah, membuat kebun agar mereka bisa mendapatkan hasil dari kebun itu. Kalau kita melihat konteks sekarang, mungkin Tuhan inginkan kita berusaha, kita melakukan sesuatu yang terbaik bagi kota kita Samarinda. Nah Bapak Ibu Saudara, langkah pertamanya cari tahu apa sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk kota ini.
Apa yang kita bisa usahakan untuk mensejahterakan kota ini? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kita punya talenta. Talenta Bapak Ibu Saudara misalnya, Bapak Ibu adalah seorang pengajar, maka Bapak Ibu memiliki keahlian-keahlian tentang peraturan, perundang-undangan atau hukum-hukum acara dan segalanya. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan kemampuan itu, keahlian itu untuk mensejahterakan kota ini. Tolong biar di kota kita Samarinda ini, bagaimana hukum itu bisa ditegakkan dengan baik. Dan selain itu Bapak Ibu Saudara, mungkin banyak hal yang bisa kita lakukan. Apalagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini diberi kesempatan dalam dunia politik. Baik Bapak Ibu Saudara yang di legislatif ataupun di eksekutif, Anda punya banyak kesempatan untuk mensejahterakan kota ini atau berusaha semampu-mampunya agar kita bisa melakukan sesuatu yang terbaik bagi kota kita Samarinda. Apa yang Bapak Ibu miliki? Apa talenta yang Bapak Ibu miliki? Apa materi yang Bapak Ibu Saudara miliki? Mari lakukan untuk mensejahterakan kota Samarinda ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saat ini kita tahu bahwa satu kejadian luar biasa yang terjadi di seluruh dunia, ada virus COVID-19. Dan pandemi ini Bapak Ibu Saudara membuat hampir seluruh negara di dunia ini menetapkan bahwa negaranya dalam bencana. Termasuk negara kita Indonesia, bahkan termasuk kota kita Samarinda ini. Dan beberapa lembaga-lembaga survei atau lembaga-lembaga yang berkompeten sudah melakukan riset data mengenai hal ini Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu beberapa hasil dari riset data. Bapak Ibu Saudara, diperkirakan dari riset data ini sekitar bulan Juni hingga bulan September grafiknya akan mulai menurun. Tapi itu ada dalam satu kondisi tertentu ketika semua orang itu melakukan protokol kesehatan yang benar. Keluar rumah dengan memakai masker, menjaga jarak, dan sebagainya Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau semua warga melakukan hal itu, maka berdasarkan data dari riset data, mulai bulan Juni itu akan terjadi mulai penurunan grafik itu. Tetapi kalau itu tidak dilakukan, maka dia akan mundur terus. Bapak Ibu sudah mulai merenungkan bagaimana dunia pendidikan sekarang ini. Bagaimana dengan anak-anak kita yang sekolah? Bagaimana mereka yang usahanya harus berdampak karena masalah ini? Nah, banyak orang yang mengalami kesulitan. Kita punya satu usaha, kita bisa melakukan sesuatu usaha agar ini bisa cepat berakhir. Itu ditentukan juga mulai dari diri kita. Jangan merasa tidak peduli dengan keadaan sekitar ini. Mari Bapak Ibu Saudara, lakukanlah segala sesuatu untuk kita bisa mensejahterakan kota ini. Apa yang Bapak Ibu Saudara punyai, talenta, kemampuan, materi, mari pergunakan itu. Tanya kepada Tuhan, minta agar Tuhan memberi hikmat kepada Bapak Ibu Saudara untuk bisa tahu apa yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk kota kita Samarinda sehingga ada kesejahteraan di kota ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu dua kata perintah yang ada di ayat ini, usahakanlah dan berdoalah. Mari mulai melakukannya Bapak Ibu Saudara sehingga kita bisa mengalami satu keadaan yang baik di kota kita Samarinda. Tapi sebelum kita melakukan itu, ada beberapa dasar yang penting untuk kita bisa melakukannya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kalau kita memahami ayat ini kembali ke konteks Yeremia pasal 29, kita tahu bahwa Tuhan meminta kepada orang Israel untuk mereka berdoa dan mengusahakan kesejahteraan kota Babel. Bukan tempat mereka lahir, bukan asal mereka dari Babel. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin mereka akan berkata kepada Tuhan, ngapain saya harus berdoa dan mengusahakan kesejahteraan kota di mana saya tidak dilahirkan? Kota ini saya tidak jalan-jalan di kota ini, saya tidak sedang liburan di kota ini, tapi saya sedang dibuang di kota ini. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan? Orang Israel bisa melakukan hal itu. Sama seperti kita. Kalau kita ada di kota ini karena hukuman, atau karena kita sedang melarikan diri, atau karena kita sedang mendapatkan satu masalah, bagaimana kita bisa
mendoakan kota ini? Bagaimana kita bisa mengusahakan kesejahteraan kota yang kita cintai ini? Nah, Bapak Ibu, mari kita memahami ini. Kita bisa berdoa, kita bisa mengusahakan kesejahteraan kota ini. Kalau yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita bisa meminta kasih Tuhan agar ada di dalam diri kita. Dasar yang pertama kita bisa melakukannya adalah karena kasih. Tema gereja tahun ini adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Waktu kita memperhatikan mengasihi sesama manusia, sebenarnya itu juga punya arti bahwa kita sedang mengasihi kota kita. Bukan letak geografisnya atau bentuk geografisnya, bukan juga karena ada bangunan-bangunan fisik yang ada di kota ini, tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena manusia yang ada di kota ini. Dasar kita mau berdoa, dasar kita mau melakukan sesuatu bagi kota ini, karena kita mengasihi sesama manusia yang ada di kota kita Samarinda ini. Nah, mari meminta kasih itu. Walaupun Bapak Ibu Saudara, kota ini bukan tempat kelahiran Bapak Ibu Saudara. Orang tua saya adalah perantau di kota ini, tapi saya lahir dan dibesarkan di Samarinda. Saya mulai kecil ada di kota ini. Saya sangat tahu seluk-beluk kota ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin bagi saya untuk mengasihi kota ini akan sangat mudah. Tetapi bagaimana mereka yang menganggap bahwa kota ini bukan kampung halamannya, kota ini bukan tempat dia lahir, kota ini adalah hanya tempat persinggahan mereka, dan kota ini hanya tempat mereka mencari uang. Mungkin akan berat untuk bisa berdoa dan mengasihi kota ini, bahkan mengusahakan kesejahteraan kota ini. Tapi Bapak Ibu Saudara, mari renungkan. Kita ada di kota Samarinda. Apapun alasannya, firman ini datang untuk kita semua. Usahakanlah dan berdoalah bagi kota ini. Apapun alasan Bapak Ibu Saudara ada di kota ini, tapi saat ini kita hidup di kota ini, kita makan di kota ini, kita mencari nafkah di kota ini, kita beribadah di kota ini, bahkan anak-anak kita besar di kota ini. Mari lakukan sesuatu untuk kota yang kita kasihi ini. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mengasihi kota ini. Nah, waktu kita bisa mengasihi kota ini Bapak Ibu Saudara, maka timbul kepedulian di dalam kehidupan kita. Hari ini saya sengaja khotbah dengan menggunakan baju kaos ulang tahun GPSI Alpha Omega yang ke-56. Baju ini dibuat ketika belum terjadi pandemi di negara kita di Indonesia. Makanya Bapak Ibu Saudara, coba perhatikan baju ini. Tema dari ulang tahun gereja kita adalah Saya Peduli. Tema ini dibuat ketika pandemi belum terjadi di kota ini. Bisa saja ini pesan Tuhan untuk kita semua. Jemaat GPSI Alpha Omega, kita semua warga GPSI Alpha Omega, kita semua warga Samarinda. Mari kita peduli dengan kota kita Samarinda ini. Mari kita melakukan sesuatu bagi kota kita Samarinda ini. Jangan cuek, jangan pura-pura tidak tahu. Lakukanlah sesuatu yang terbaik bagi kota kita Samarinda ini. Karena firman Allah bilang begini Bapak Ibu Saudara, ini dasar yang kedua. Kenapa kita mau berusaha dan berdoa bagi kota kita Samarinda? Alasan yang kedua adalah karena kesejahteraan. Kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kita. Kalau kota ini sejahtera, maka kita sejahtera. Kalau kota ini aman, maka kita juga akan mengalami keamanan di kota kita Samarinda. Tapi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kota ini mengalami sesuatu yang buruk, tidak aman, terjadi satu kekacauan di kota kita Samarinda ini, maka kita pun akan merasakannya. Apapun yang terjadi di kota ini, kita yang akan merasakannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dasar kita mau berdoa dan mengusahakan kesejahteraan kota. Karena kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kita juga. Nah, mari sama-sama kita merenungkan kebenaran firman Allah ini. Biar kita sebagai orang yang sudah Tuhan tempatkan, kita tinggal di kota ini, kita mencari nafkah di kota ini, kita melakukan segala sesuatu di kota ini, bahkan kita sudah berkeluarga dan memiliki keluarga di kota ini. Mari usahakanlah dan berdoalah bagi kesejahteraan kota Samarinda sebagai bukti bahwa kita mengasihi kota Samarinda. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan sampai kepada kesimpulan
kebenaran firman Allah yang kita dengar, saya akan menyampaikan beberapa kesimpulan untuk kita sama-sama pahami. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, usahakanlah dengan sungguh-sungguh kesejahteraan kota Samarinda dengan apa yang bisa kita lakukan. Berdoalah dengan sepenuh hati dan percaya bahwa Tuhan akan melawat kota kita Samarinda. Ketiga, mintalah belas kasihan Tuhan, sehingga itu menjadi dasar bagi kita berdoa dan mengusahakan kesejahteraan kota kita Samarinda. Mari kita, sebelum kita akan berdoa, kita naikkan satu pujian ini, dan setelah itu kita akan berdoa bersama. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam ya Yesus. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama. Kita bersyukur untuk kebenaran firman Allah, dan sekaligus kita akan berdoa untuk kota kita Samarinda ini. Silakan Bapak Ibu, angkat tangan Bapak Ibu Saudara, arahkan ke kota kita ini, arahkan ke layar televisi atau layar gadget Bapak Ibu Saudara ketika Bapak Ibu melihat pemandangan kota Samarinda ini, dan mulai berdoa kepada Tuhan. Berkati kota Samarinda ini, karena kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kita juga. Mari tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami mengangkat tangan kami untuk kota Samarinda ini. Mari Tuhan memberkati, Tuhan melawat kota kami Samarinda. Biar belas kasihan-Mu ada di atas kota kami Samarinda. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengasihi Samarinda. Pakai kami dengan apa yang kami mampu, apa yang kami miliki untuk kesejahteraan kota kami Samarinda ini. Terima kasih Tuhan, tempatkan kami di kota ini. Kami tahu ada maksud Tuhan bagi kami untuk kami memberkati kota kami Samarinda.
kami mengangkat tangan kami. Kami mengarahkannya ke kota ini. Biar damai sejahtera dari Tuhan ada di atas kota ini. Ketenangan, kedamaian. Bahkan mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Sehingga pandemi yang terjadi di kota kami Samarinda akan mulai berkurang dari hari ke hari selanjutnya. Dan kami percaya anugerah-Mu yang akan menolong, memberkati kami semua. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara semua untuk bangkit berdiri di tempat masing-masing. Dan kita naikkan setiap doa kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kepada Bapak Gembala untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Pada hari ini kita bersyukur karena Tuhan masih mengizinkan kita untuk kita bersama-sama atau secara pribadi beribadah. Dan biar anugerah Tuhan yang akan terus menyertai dan menolong setiap kita. Mari tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Terima kasih kami sudah boleh memuji Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Allah. Dan biar hati Tuhan ada bersama dengan kami boleh mengasihi kota kami Samarinda ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami di sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan yang akan menolong memberkati kami dalam setiap aktivitas kami, menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu dan berkati jemaat Tuhan yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Karuniakan kekuatan, damai sejahtera Allah, kesehatan terjadi atas setiap kami yang ada. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami mohon berkat Tuhan menyertai setiap kami yang ada. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hati kita kepada Allah sebagai sumber berkat kita. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita semua hari ini sampai selama-lamanya.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.